Rasa percaya diri seringkali menjadi kendala dalam banyak aspek kehidupan. Apa yang membuat kamu kurang percaya diri? Mari kita bahas cara-cara efektif untuk meningkatkan percaya diri sehingga kamu bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih berani. Pertama, kenali diri sendiri. Pertama, penting untuk mengenali diri sendiri dengan baik. Apa kekuatan dan kelemahan kita? Seringkali hal ini menjadi titik awal yang menentukan rasa percaya diri kita. Mengidentifikasi apa yang kita kuasai dapat membantu kita merasa lebih nyaman dalam situasi sosial atau profesional. Mengetahui potensi diri akan membawa kita pada keyakinan untuk mengambil langkah. Cobalah untuk mengingat pengalaman hidup yang membentuk siapa diri kita saat ini. Tanya pada diri sendiri, apa yang telah kita capai? Pelajaran apa yang kita dapatkan dari kesulitan? Merenungkan ini akan membantu meyakinkan diri bahwa kita lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Jika kita dapat menghargai diri sendiri, maka kita dapat lebih baik dalam mempresentasikan diri di depan orang lain. Kedua, tetapkan tujuan kecil. Kedua, menetapkan tujuan kecil bisa sangat membantu. Tujuan kecil memberikan rasa pencapaian yang bisa membangun rasa percaya diri. Pengalaman sederhana seperti berbicara dengan orang baru di sekitar kita atau mencoba hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya bisa menjadi langkah awal yang berharga. Ketika kita menetapkan tujuan yang bisa dicapai, kita tidak hanya merasakan kepuasan, tetapi juga memberi dorongan untuk menjelajahi hal-hal yang lebih menantang. Coba pikirkan satu tujuan kecil yang ingin kamu capai hari ini. Mencapainya akan memberi rasa bangga dan membuat kita lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Setiap langkah kecil yang diambil akan menambah kepercayaan diri kita secara keseluruhan. Jangan takut untuk mulai dari yang kecil. Semua pencapaian besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Ketiga, bergabung dengan komunitas. Ketiga, bergabung dengan komunitas yang memiliki minat sama bisa membantu meningkatkan percaya diri. Ketika kita berada dalam lingkungan yang positif dan mendukung, kita cenderung merasa lebih diterima dan diperhatikan. Ini sangat penting, karena ketika kita berbagi pengalaman dengan anggota komunitas lainnya, kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, komunitas bisa hadir dalam bentuk klub hobi, kelompok studi, atau bahkan online. Dalam grup ini, kita bisa belajar dari satu sama lain, mendapatkan dukungan, dan mengambil inspirasi. Apakah kamu pernah merasakan bagaimana dukungan dari orang lain dapat meningkatkan semangatmu? Dengan bergabung dalam komunitas, kita bukan hanya memperluas jaringan, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri yang kadang goyah. Keempat, berlatih berbicara di depan umum. Keempat, latihan berbicara di depan umum memang bisa terlihat mengintimidasi bagi sebagian orang. Namun, jika kita mempersiapkannya dengan baik, ini bisa memberikan dorongan besar terhadap percaya diri. Cobalah untuk berlatih di depan cermin atau ajak teman dekat untuk mendengarkan. Latihan ini akan membantu kita mengenali bagaimana cara penyampaian dan bahasa tubuh yang tepat, yang merupakan bagian penting dari komunikasi yang efektif. Kunci dari berbicara di depan umum adalah kenyamanan. Jika kita merasa percaya diri dengan apa yang kita katakan, orang lain pun akan merasakan hal yang sama. Jadi, sebelum tampil di depan orang banyak, pastikan kita sudah melakukan latihan dengan baik dan memahami materi yang akan disampaikan. Betapa besar dampak dari cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain, bukan? Kelima, kembangkan hobi baru. Kelima, mengembangkan hobi baru dapat menjadi langkah yang sangat penting. Saat kita mencoba sesuatu yang baru, kita memberi diri kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Tidak hanya itu, hobi baru bisa menjadi cara untuk menemukan potensi yang kita miliki tanpa kita sadari sebelumnya. Walaupun memerlukan waktu dan usaha untuk menguasainya, setiap langkah kemajuan akan memberi perasaan pencapaian yang signifikan. Misalnya, jika kita tertarik pada seni, mulai dari menggambar atau mengecat bisa memberi pengalaman baru yang menantang tetapi juga menyenangkan. Dalam perjalanan ini, kita juga dapat bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki minat serupa,
sehingga memperluas jaringan sosial dan mendukung proses peningkatan percaya diri. Jadi, jangan ragu untuk mencoba hobi baru yang membuatmu bersemangat. Keenam, ciptakan lingkungan positif. Keenam, lingkungan sekitar berperan sangat penting dalam membangun rasa percaya diri. Upayakan untuk tetap berhubungan dengan orang-orang yang memberi semangat dan dukungan positif. Sebaliknya, hindarilah orang-orang yang terlalu kritis atau merendahkan. Lingkungan yang mendukung bisa menjadi landasan yang kokoh untuk membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang percaya dan mendukung kita akan lebih mudah menemukan kekuatan dalam diri. Cobalah untuk memperhatikan bagaimana perasaanmu setelah berbicara atau berinteraksi dengan berbagai orang. Apakah kamu merasa diberdayakan atau justru tertekan? Dengan menciptakan lingkungan yang positif, kita secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan rasa percaya diri. Ketujuh, terapkan self-reflection. Terakhir, menerapkan self-reflection atau refleksi diri sangat penting dan berharga untuk perkembangan pribadi. Dengan merenungkan tindakan dan perasaan kita secara teratur, kita dapat lebih memahami pola dan kebiasaan yang mungkin mengganggu rasa percaya diri kita. Contohnya, apakah kita sering membandingkan diri dengan orang lain? Refleksi ini bisa membuka mata kita mengenai kebiasaan buruk yang perlu diubah. Dengan mencatat pikiran dan perasaan dalam sebuah jurnal, kita bisa memberikan ruang untuk menganalisis pengalaman hidup. Ini adalah cara yang baik untuk tumbuh, sekaligus memisahkan diri dari norma atau ekspektasi orang lain. Melalui proses refleksi ini, kita akan belajar bagaimana mengelola emosi dan meningkatkan rasa percaya diri yang lebih stabil. Jadi, seberapa sering kamu meluangkan waktu untuk merenungkan perjalananmu sendiri? Ingat, untuk tips lebih banyak tentang cara bertumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirimu, kunjungi Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.